warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Mansatur Kudus kelas 11/4 mendapat tugas dari Bapak Jalal untuk mewawancarai Bapak tentang proses pendaftaran nikah. Pertanyaan yang pertama, apa saja syarat administrasi yang harus disiapkan untuk mendaftar nikah di KUA dan berapa lama sebelum hari H pendaftaran nikah harus dilakukan? Untuk pendaftaran nikah warga negara Indonesia, mereka harus mempersiapkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sebelum melengkapi persyaratan itu, seseorang yang menghendaki pernikahan harus mengetahui batas-batas mana dia itu boleh menikah. Jadi orang tersebut harus jejakan dan perawan alias tidak mempunyai pasangan. Data kependudukannya harus disiapkan, KTP, akta kelahiran, ijazah dipersiapkan, difotokopi. Sebisa mungkin data itu sama, yang ono sing beda dirubah sih. Kalau sudah, maka dia harus mengetahui umurnya piro, karena undang-undang perkawinan itu mengamanatkan seseorang boleh melaksanakan pernikahannya ketika dia yang laki-laki 19 tahun, yang perempuan 19 tahun. Di mana Pak itu dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Asale Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 WKW 16 lanang isomo DPR dan sebagainya mengamanatkan ijazah cilik 16 itu. Akhirnya dirubah undang-undangnya menjadi 19 dan 9. Nah, wis umur semono dipersilahkan boleh melengkapi persyaratan apa? Data kependudukan siapkan semua. Termasuk bapaknya resmi dari surat nikah, difotokopi surat nikahnya, dibawa ke desa kalian masing-masing. Kalian nanti dibuatkan formulir syarat nikah. Ada N1, N2, N3, ngantek seterusnya N6 sesuai kebutuhan masing-masing personalnya itu. Kemudian berkas-berkas itu dilampiri dengan fotokopi apa tadi? Data kependudukan, KTP, KK, ijazah, akta kelahiran. Berharap nama dari seseorang yang mendaftar mau sama baik kalimat maupun hurufnya. N2 permohonan kehendak nikah. Ya tahu ada ini. Soalnya desa yang membuatkan. Nah, keterangan desa di channel N1 pengantar perkawinan desa yang membuat. Ini kalian bisa membuat ini dari nomor KTP kan? Nah, kalau akta kelahiran ijazah dengan nama foto KTP jelas. N4 juga tidak ada. Ini keterangan wali itu yang sudah menikah dengan sekian emak. Persatu juga mengantin kalau mengantin lanang kalau itu harus tanda tangan semua. Berarti mereka tandanya setuju untuk ini. Enggak KTP kakak akan kelahiran di ijazah buku nikah kakaknya sebagai wali. Setelah kesehatan bahwa tahun mengantin akibat orang itu benar-benar cek itu semua dicek. Kalau KIP, kalau CP, kalau mengantin positif KIP, khusus masih tidak mensehatabilitas sehat, pernikahan juga tidak bisa dilakukan. Laki-laki perempuan masing-masing ke desanya masing-masing. Nek bar sing lanang dhisik ngoring KUA setempat. Setelah mendapatkan rekomendasi dari KUA setempat, maka sing lanang itu nanti menyerahkan ke calonnya untuk didaftarkan ke KU. Nek sak kecamatan tidak usah ring KUA, sing ring KUA cukup sing itu. Jadi pernikahan itu dilaksanakan di tempatnya perempuan. Kalau sudah, maka ini didaftarkan ke KUA H-1
10 minimal. Patmo 6 baru 6, maka diterima oleh KUA, tapi dengan syarat harus meminta dispensasi dari kecamatan. Selama nunggu 10 hari itu nanti KUA membuat pengumuman nikah, ditempelkan di papan pengumuman ngarep kaya penuh. Diharapkan tidak ada keberatan dengan pernikahan seorang yang telah mendaftar. Setelah pemeriksaan berkas, diberi pembinaan perkawinan, ya. Setelah itu menunggu hari ijab kabul. Nah, poligami itu syaratnya apa Pak? Harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Apakah ada biaya pernikahan maupun pada saat pendaftaran di KUA? Biaya pernikahan diatur oleh PP, peraturan pemerintah. Kalau pernikahan, nikah di kantor gratis, tis ngantek atis. Nikah di luar kantor, kalian harus membayar sejumlah 600.000 rupiah, ya, disetorkan ke kas negara lewat bank. Kapan waktu pelaksanaan sidang nikah atau bimbingan calon pengantin? Sebelum pelaksanaan perkawinan ijab kabul, dilaksanakan bimbingan perkawinan yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Ada beberapa model. Ada model kelompok KUA mendatangkan 20 pasang sekaligus diberi materi diundang. Kalau ada efisiensi seperti ini, dilaksanakan dengan cara parsial, cara mandiri. Warga negara asing, apa syarat tambahannya? Kalau warga negara asing melihat nikahnya di mana, maka dia mutlak harus mengikuti peraturan keimigrasian. Selanjutnya dia harus punya CNI, izin untuk rekomendasi melaksanakan pernikahan. Setelah mendapatkan itu dari kedutaan yang ada di Indonesia atau yang tidak punya kedutaan, dia langsung dari negaranya. KTP, KK, keterangan kalau dia sudah janda atau duda harus ada setelah dari sana. Berkas-berkas dari luar negeri itu harus diterjemahkan oleh penerjemah yang resmi. Dan kalau itu sudah dipenuhi, maka dikumpulkan podo berkasnya calon perempuan didaftarkan ke KU. Berapa lama proses dari pendaftaran hingga akad nikah? Kalau secara regulasi itu berarti 10 hari mini. Maksimal ya terserah, ada yang 2 bulan masih ngurus. Kalau misal kan usia minimal pernikahan kan 19 tahun, umur 16 sama 17 itu hamil di luar nikah Pak. Nah itu nanti gimana Pak? Persyaratan umur yang tidak terpenuhi sedangkan dia mau tidak mau harus menikah, maka dia harus melaksanakan sidang dispensasi umur di pengadilan agama, di mana terlebih dahulu dia mendaftarkan ke KUA. KUA kemudian meneliti berkas, lagi sidang ke di pengadilan di sana, di sidang bapake lanang bapake wedok, bocah lanang bocah wedok, dites psikologinya, kejiwaannya,
akhirnya angger dia itu sudah mendapatkan dispensasi umur dari PA KUA berani melaksanakan pernikahan. Terima kasih pada Pak Ismail Arifin sebagai selaku Kepala KUA Kecamatan Kota. Kami dari kelas 11 4 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin kita nggak bisa ngasih yang lebih buat Bapak, tapi ilmu dari Bapak buat kita itu sangat berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya ya. Semoga di samping bisa memenuhi tugas juga bermanfaat bagi pengetahuan kalian yang urung-urung ya apik dan nikah lah. Semoga lancar, sukses semua sesuai yang dicita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Abdul Jalal tentang proses cara pendaftaran pernikahan secara online di KUA. Mari simak videonya. Masuk di aplikasi namanya Simkah. Nanti ada daftar nikah ini. Nah, masuk. Ini nomor dari KUA yang punya hanya KUA ini. Langsung masuk di aplikasi. Kalau sudah sukses, kita tergantung. Ini nanti ada dashboard di sini, menu-menu banyak ini. Ini salah satu aplikasi dari Simkah. Nanti kalau mau pencatatan nikah berarti ini. Nah, ini dicari. Kalau dari luar kecamatan, contoh umpamanya laki-laki dari Bae atau kecamatan Bae di Kabupaten Kudus, itu namanya nanti masuknya rekomendasi masuk. Nanti dicari namanya di sini, nanti sudah masuk. Ini rekomendasi. Rekomendasi itu apa? Orang yang nikah di wilayah KUA lain. Pekerjaan sesuai dengan data yang ditampilkan di ini. Nah, ini ada data-data dari calon pengantin. Nanti penginputannya dari sini nanti. Nah, langsung nanti foto ini masuk ini, nah, file, nah, langsung disimpan. Kalau udah simpan berarti langsung udah selesai. Kalau mau pindah nikah biasanya ada rekomendasi ke nikah lain, nanti ada ini dashboardnya model lain, nanti minta surat rekomendasi nikah seperti itu. Untuk kalau sudah di-upload semuanya nanti dapat seperti ini. Ini untuk berkas pemeriksaan nikah. Nah, disesuaikan sesuai datanya. Kalau ada kesalahan, nah, sebelum dicetak ini namanya. Lihat. Kalau sudah selesai baru nanti kita cetak. Kalau mau fix, sudah fix, nanti dicetak ini namanya akta nikah. Atau nanti ini belum, kalau sudah diedit semuanya nanti jadi. Kalau sudah nanti jadinya kartu nikah nih. Kalau zaman dulu ada yang merah, ada yang hijau, tapi tahun 2022 atau 23 kalau nggak salah itu disamakan semuanya hijau, yang laki-laki hijau, yang perempuan hijau sama. Itu aja, makasih. Udah paham nggak? Jadi segitu saja tutorial dari Bapak Abdul Jalal selaku guru dari Mansatu Kudus dan juga pengurus KUA Kecamatan Kota. Ya.